Pemirsa, warga di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten mulai merasa resah dengan adanya garis kuning tanda bahaya yang dipasang di sekitar pemukiman mereka. Garis kuning yang dipasang merupakan batas area terpapar cemaran radioaktif jenis cesium-137 yang kini tengah ditangani tim Satgas khusus dari pemerintah pusat. Menurut warga, mereka tidak nyaman dengan kondisi tersebut karena keberadaan garis kuning tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman bagi warga yang melintas. Banyak yang mengira kawasan tersebut menjadi lokasi tindak kriminal karena mirip dengan garis polisi. Warga berharap proses pembersihan dan pemulihan lingkungan bisa segera dilakukan agar tanda bahaya bisa segera dilepas. Tak hanya itu, warga juga menantikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya sudah dijanjikan dan akan dilakukan pada Senin lalu. Namun pemirsa, hingga kini kegiatan tersebut belum terlaksana. Ya, tuh harapannya mah supaya cepat dilepas ya garis kuning itu biar nggak terganggu juga kita. Khawatir aja. Ibu takut nggak dengan paparan radioaktif itu? Takut juga sih ya. Makanya kita siap apabila ada pemeriksaan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengecek dan juga memasang garis pengaman di area yang terkontaminasi radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak masuk ke area tersebut. Pemirsa, Hanif didampingi Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten dan juga Gegana Polri. Ia mengunjungi area yang terpapar radiasi di lahan bekas tempat penumpukan besi. Dalam kunjungannya, Hanif dan rombongan mengenakan masker saat mengunjungi lokasi dan petugas Gegana yang memasang garis pembatas mengenakan pakaian pelindung. Hanif menyebut di area tengah terdapat 1000 mikrosievert per jam atau sama dengan 1 milisievert per jam. Masyarakat diingatkan untuk tidak melewati garis pembatas yang sudah dipasang oleh petugas. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau dan menyegel langsung titik zona merah paparan radiasi tinggi cesium-137 yang dekat dengan pemukiman warga di Cikande, Serang, Banten. Dan berikut laporan jurnalis Metro TV Andre Septian dan Robi Pratama untuk Anda. Pemirsa, hari ini Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama dengan Bapeten dan juga Gegana melakukan percepatan penanganan bahaya radiasi radionuklida cesium-137 di kawasan modern Cikande, Serang, Banten. Di mana hari ini selain melakukan sosialisasi, Menteri Lingkungan Hidup juga melakukan pengecekan terhadap radiation monitoring untuk keluar masuk area kendaraan dari kawasan modern Cikande dan juga melakukan penyegelan terhadap satu titik yang merupakan daerah yang paling tinggi paparan radiasinya. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai tinjauan dan juga penyegelan di kawasan modern Cikande terhadap adanya bahaya radiasi cesium-137, kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BPLH, Pak Hanif Faisal. Pak Hanif, selamat siang. Pak Hanif, bisa disampaikan kembali Pak kepada kita bagaimana saat ini Satgas Penanganan Bahaya Cesium-137 untuk melakukan penyegelan kemudian radiasi monitoring terhadap kendaraan yang keluar masuk, Pak? Ya, tadi kita sudah melihat, kita melakukan pengawasan ketat terhadap kendaraan yang keluar dari Cikande. Kita pastikan bahwa semua kendaraan yang keluar Cikande tidak boleh mengandung cesium-137. Pemerintah sangat serius untuk itu, tidak ada toleransi. Begitu mengandung cesium, maka akan parkir dan dilakukan dekontaminasi. Kemudian pemerintah telah menyegeli tempat-tempat yang memancarkan radiasi dari radionuklida cesium-137. Kita sudah garis polisi dan pelang-pelang. Kemudian kita juga telah melakukan dekontaminasi secara bertahap pada titik-titik yang memancarkan radiasi dari radionuklida cesium-137. Kemudian secara intens teman-teman tim KIE, Komunikasi, Edukasi dan Informasi terus bekerja ke masyarakat melalui Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Lurah, Pak Camat. Kita bergerak dari satu desa ke desa lain dalam radius 5 km dari titik tadi. Kita akan sapu semua untuk diberitahu, pertama tidak boleh melanggar garis kuning, kedua tidak boleh mengambil apapun dari garis kuning,
tidak boleh terlalu lama-lama di situ, langsung ini. Dan kemudian berikutnya agar bersedia untuk dilakukan pemeriksaan untuk dicek posisinya. Saya rasa itu aja dan kami terima kasih kita kerjasama ini. Oke ya. Terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BPLH Hanif Faisal. Dan selanjutnya kita juga akan melakukan wawancara bersama dengan Direktur Inventarisir dan juga Direktur Inspeksi dari Bapeten dengan Pak Lukman. Pak Lukman, bisa disampaikan kembali Pak, tadi bersama dengan Kemen LH lakukan monitoring dan juga penyegelan dan juga sampai sosialisasi. Apa saja yang Bapeten temukan Pak dalam tinjauan ini Pak? Ya, intinya kami itu menindak sebagai badan pengawas, memastikan bahwa masyarakat, pekerja dan lingkungan itu aman. Nah, kami ini berusaha memastikan semuanya itu dengan baik dan bekerja yang efektif. Nah, untuk melindungi masyarakat, area-area yang terkontaminasi tadi, yang terpapar tinggi itu kita protek Pak. Kita berikan garis polis line, memastikan di batas polis line itulah batas dan amannya mereka bekerja. Jauh ini inventarisir dari Bapeten Pak, di titik di kawasan modern Cikande ini ada berapa titik, dan yang tinggi seperti tadi yang sudah disegel ada berapa? Apakah semua titik, 10 titik ini semuanya tinggi paparan radiasinya? Ya, nanti kita analisis lagi Pak, dan untuk area-area yang tertinggi itu nanti kita polis line semua Pak, kita protek semua. Ya, jangan untuk memastikannya, nanti dari data-data itulah kita lihat semua. Tapi Pak, ini kan masyarakat sangat awam Pak ya, dengan paparan radiasi kan tidak terlihat, tidak tercium baunya. Nah, benda-benda apa Pak yang harus diwaspadai oleh masyarakat ini merupakan bekas dari smelter pabrik-pabrik yang mengandung paparan radionuklida cesium-137? Ya, kita untuk memastikannya benda-benda tersebut biasanya adalah benda-benda bekas tanur Pak. Batuan atau Batuan, bekas tanur, bekas apa, dia dijadikan berangkalan bisa diuruk sama mereka, itu diuruk buat jalan, apa buat urukan sawah gitu loh Pak. Itu yang berbahaya. Nah, itu yang kita temukan di lapangan seperti itu. Dari Kabupaten Serang, Banten, Andre Septian, Robi Pratama, Metro TV.